Mereka itu ngunduh yang pakarti, bahkan maaf ini ya, orang yang banyak pergi ke barat ya, kalau pulang membawa batu sekian-sekian dari yang dilempar ke itu ke jumroh itu bawa pulang, hati-hati mas. Itu apa? Akan di tentang pesugihan, saya percaya. Dan ada beberapa tipe. Orang pergi ke laut selatan. Ya, saya kemarin menjelang akhir suro, saya juga pergi ke laut selatan. Anehnya, Mas, waktu pergi ke laut selatan itu bermacam-macam tokoh agama. Yang dari Pasuruan tuh kiai ada 3. Ada orang Katolik 1. Ada orang Konghucu 1, dan itu aneh, banyak yang menyaksikan. Lalu yang Katolik bilang begini, Pak, Bapak itu sebenarnya ditunggu di Gunung Kombang, tapi saya akan gondang lagi ke selatan sana. Terus bagaimana ya, sebenarnya tidak boleh masuk, itu udah di kurang 2 kilo itu ada ditulisi dilarang masuk areal pengawasan, karena disinyalir lempengan selatan itu akan tempuk begini sehingga timbul tsunami. Dan tidak apa-apa, ayo jalan, saya mau disewakan ojek, jangan, nggak usah Pak, sowan ibu naik ojek nggak sopan, jalan kaki aja. Loh, yang nanti capek, nggak apa-apa, saya jalan kaki gitu ya sampai dekat pantai. Terus yang Katolik bilang begini, Pak, saya dapat bisikan Bapak sebenarnya tadi tunggu di Gunung Kombang, di Gunung Kombang, tapi nggak apa-apa, kita sama aja, lauti luas kok, pasti beliau tahu juga, beliau itu tidak mengenal ruang dan waktu gitu loh. Anehnya pintu gerbang digeser Mas, berbentuk gunungan segini tuh, gunungan dari batu hijau gitu segini, digeser ke timur ke tempat kita itu. Yang tahu justru Pak Kiai dari Pasuruan siapa gitu ya kemarin ya. Dan sekarang mandi semua di pedepokan saya di sana. Nah, digeser ke situ, Pak, lu kok digeser Pak, digeser ke sini Pak, berarti kita diterima. Terus saya masuk, ngelarung itu ya, ngelarung bunga, cuma 1 takir gini sebagai etika lah, sopan. Itu maksudnya pintu gerbang gaibnya itu ya? Semula itu ikut dilarung itu bergeser ke barat terus, Loh, setelah pintu gerbang itu digeser ke timur oleh gaib, loh kok takir tadi itu ke tengah lalu numplek gitu, kena ombak gitu, artinya ya diterima lah gitu. Lego banget rasanya itu, lego. Larung itu wujud apa ya? Wujud sedekah kita kepada para leluhur, penghormatan kita kepada para leluhur gitu kan ya? Kalau itu bukan leluhur, malah di atas leluhur. Di atas leluhur. Kalau Ibu Ratu Mas Laut Selatan itu di atas leluhur. Karena kalau menurut hemat saya, beliau itu adalah Maha Dewi, Maha Malaikat. Ya. Kalau orang Cina menyebut Dewi Kuan Im. Kalau kita Ibu Ratu Mas Laut Selatan lah. Orang-orang yang cari pesugihan itu tidak ke beliau tidak mau. Orang cari pesugihan itu tidak mau. Beliau itu hanya jangkung, hanya memperkuat orang-orang yang berpikiran tentang kedamaian, khususnya Pulau Jawa harus dijaga dengan baik demi kedamaian dunia. Oleh karena itu orang Jawa itu hamemayu hayu ing bawono, tidak ada yang niat ingsun ngidul supaya sugih lah. Dan untuk mencari kesugihan itu banyak daerah-daerah yang dipelintir menjadi seperti itu, seperti Gunung Kemukus, seperti Gunung Kawi. Gunung Kawi itu apa sih? Gunung Kawi itu tempat peristirahatan terakhir Pangeran Diponegoro. Itu lalu dipelintir menjadi orang cari pesugihan. Wah, enggak bener itu, enggak bener sama sekali. Kemarin tujuan mereka untuk kemudian menggeser menjadi tempat pesugihan itu apa kira-kira yang? Supaya kita jauh dari leluhur atau bagaimana? Iya, supaya kita jauh dari leluhur dan supaya kita tidak sekuat leluhur kita. Itu ya. Pangeran Diponegoro itu setelah merasa bahwa perang belum selesai, akhirnya beliau ke timur, lari ke timur ya, antara lain mendirikan pondok di Gunung Kawi itu. Pondok itu di situ sebagai mengajarkan tentang kepribadian, tentang budi pekerti. Dan suatu saat sebelum beliau itu wafat, beliau buat lubang dulu sendiri gitu.
seperti ya lubang makam sekarang lah. Terus cantrik-cantriknya dikumpulkan, ayo ke sini semua, baru cerita ya. Dunia itu tidak ada yang langgeng, apapun semua, bahkan bumi ini nanti suatu saat entah berapa juta atau ribuan tahun yang akan datang mungkin juga hancur, bisa juga gitu. Apalagi manusia juga sama lah. Saya sudah waktunya pindah alamat sang nyawa ini, sang sukma ini. Kalau nanti saya berangkat tidur, semua tidak boleh meneteskan air mata, tidak boleh meneteskan air mata, harus tegar karena perjuangan masih jauh. Itu baru setelah itu tidur, tak gitu sudah, baru diuruk makamnya itu gitu di Gunung Kawi. Ini banyak yang difitnah seakan-akan orang ke sana golek pesugihan. Itu penghinaan terhadap leluhur. Dan nanti sudah waktunya mereka itu ngunduh yang pakarti. Bahkan maaf ini ya, orang yang banyak pergi ke barat ya, kalau pulang membawa batu sekian-sekian dari yang dilempar ke jumroh itu bawa pulang, hati-hati mas. Itu apa? Akan diikuti salah satu jin ya. Dan memang di sini sugih, jadi kaya karena dibantu oleh jin itu tadi. Jin itu pinter untuk menggoda manusia, itu pinter, dibantu oleh jin tadi itu ya. Katakanlah waktu ke sana umur 40 tahun. Berarti kalau umurnya itu 60 tahun, berarti nikmat 20 tahun ya. Tetapi nanti kalau sudah meninggal mas, saya diceritani orang kemarin, tetangga saya yang kelebon mas, kemasukan anak kecil gitu ya, kuatannya di keranjang di kacang hijau kecil-kecil penuh gitu. Itu suruh pindah ke keranjang yang kosong dihitung. Kalau keliru dipecut dahuer gitu. Ya. Itu terus, dan itu ribuan tahun. Karena apa? Karena sudah sukma. Apa ada cambuk di alam sana? Sekarang masih hidup. Di situ ada makam namanya makam Samaan ya. Makam Samaan di desa di Kota Malang sini, kira-kira 1 kilo ke barat sana. Pada waktu itu ada orang kampung meninggal. Nah, karena layonnya itu tidak datang ya, anak yang duduk itu, anak kampung itu kan kendel-kendel lah, tidak duwe wedi ya. Capek tidur di situ, tiduran di situ di tempat lubang tadi itu. Kuatannya ada orang naik kuda, wuk dipecut, sampai sekarang mas, catu itu hitam tuh segini, membekas sampai sekarang. Cerita pada saya seperti itu. Jadi ketika kemudian panjenengan berbicara tentang jin ya, yang harus diwaspadai oleh para pelaku spiritual ya, bahwa jin itu kemudian juga punya misi sebenarnya untuk apa ya, menjauhkan kita ke jalan yang sebenar-benarnya. Iya. Jin itu ada 2 tipe. Ada jin yang bagus, ada jin yang tidak bagus ya. Jin yang ingkar itulah banyak yang ingkar. Karena apa? Karena iri dengan manusia itu. Orang kok bisa buat kamera dan gambarnya kok bisa ngomong-ngomong seperti manusia, loh saya kok tidak bisa gitu. Nah, akhirnya karena dia itu juga punya rasa, punya hidup tadi itu ya, ganggu pada manusia dengan beberapa cara lah. Gitu. Saya kemarin malam itu yang Jati ke daerah Grobogan ya. Ya, ketemu seorang pejalan, apa tuh namanya, dulu memang dia mengembara selama 35 tahun ya. Nah, ketika kemudian di pantai selatan ya kan, sempat suatu hari mendapatkan petunjuk langsung, arahan langsung dari Kanjeng Ratu. Beliau melihat mata kepala telanjangnya, Kanjeng Ratu itu ternyata di sana duduk bareng Bung Karno dan beberapa Sultan Agung gitu. Kemudian memberikan sebuah nasihat kepada beliau yang berjalan ini. Persis ketemu orang ini di daerah ini tepat, dan itu memang benar-benar real. Nah, namun yang ingin saya tanyakan,
kenapa kemudian Bung Karno bisa punya hubungan seperti sangat spesial begitu dengan Ratu Pantai Selatan? Ya, semua pemimpin-pemimpin yang kelasnya itu nasional dan internasional selalu berkomunikasi. Istilah berhubungan diganti berkomunikasi ya. Berkomunikasi. Karena mungkin kalau berhubungan itu dianggap sedikit porno sama anak-anak ya, berkomunikasi. Karena apa? Karena Bung Karno yang Sultan Agung, Raja Mataram kuno atau sekarang, makanya membuat namanya Songgobuwono di keraton itu. Untuk suatu saat beliau itu sesaji di sana, beliau datang bisa komunikasi. Ini istilah kuatnya seperti itu. Seperti sekarang kerajaan Surakarta Adiningrat dan Surakarta Adiningrat ya, membuat kerajaan itu sulit loh Mas, sulit. Semuanya dikerjakan para empu. Dan sang raja itu betul-betul manifestasi pimpinan atau leader yang betul-betul manusiawi, meskipun di era modern ini mungkin dianggap tidak manusiawi. Bagaimana? Nah, coba abdi dalem Mas, sing silo nyengkelit keris di pintu masuk itu, dulu pada waktu saya masih di sana itu gajinya itu berapa? 7.500, 15.000, mungkin sekarang itu 25.000 atau berapa gitu ya. Tapi begitu setia, begitu hormat, setia gitu. Anehnya apa? Putra-putra mereka di dalam, ada yang menjadi jenderal, ada yang menjadi ini, ada yang menjadi doktor, ada yang menjadi insinyur. Itu kan pengabdian yang dibalas oleh kekuatan energi yang tak terpikirkan sebelumnya, karena pengabdiannya tulus, terkecuali pengabdian yang ada pamrih, yang ada aku tak deketan ubah ben ini lain soal, malah tidak dikasih apa-apa mungkin gitu. Iya, tadi sempat ada yang kelupaan ya terkait dengan ritual seks Gunung Kemukus. Nah itu setahu panjenengan itu prosesinya bagaimana, kelakuan oknum yang seperti apa, kenapa sampai terjadi seperti itu gitu? Saya tidak begitu paham terlalu dalam mungkin ya, karena dulu itu orang laku itu kan ya banyak, tidak laki aja, wanita pun kadang-kadang banyak yang laku. Iya, betul. Nah kalau sudah di tempat sepi, di tempat yang hening, mungkin lalu timbul pikiran-pikiran, wah ini gini kita melakukan itu kok ndang oleh restu. Mungkin juga begitu. Mungkin berangkat dari motivasi itu. Digiring yang ya. Iya, digiring ya. Lalu menjadi berkembang menjadi fenomena itu. Lah, ini saya tuh punya topeng Mas. Ini namanya topeng, ini Kiai Geger. Kalau saya nyebut Mbah Geger. Ini punya buyut saya yang umurnya itu sekitar 120 tahun dari Kediri sana. Nah ini tadi saya ceritakan, orang dulu itu hari besarnya adalah hari tertua dari leluhur kita yang umurnya paling tua itu. Kalau dulu cuma dilakir gitu, tanggal berapa gitu, ngumpul di situ. Lalu wayangan ya, wayangan tuh 1 minggu, karena nenek saya tuh gamelannya waduh supir kayak keraton rumahnya gitu, gamelannya juga banyak, wayangnya juga banyak gitu. Nah terus beliau itu karena umurnya tua ya, umurnya sepuh gitu ya, dari Kediri itu ditumpak nih gledekan atau untul, cikar untul. Cikar untul itu cikar yang kecil, bukan pedati ya, pedati. Cikar itu apa ya? Pedati ya. Pedati kecil, sapinya 1 itu. Loh, anehnya beliau ditaruh situ, sapi itu bisa mencari alamat. Alamat saya ke desa Sanan Wetan sana. Nah, sudah begitu, udah yang rawuh, datang itu gamelan mulai dipukul. Yang tidur itu pakai pakaian klono topeng ya. Itu bangun pelan-pelan gitu. Terus saat itu tuh jalan sendiri ke panggung itu. Ini ditaruh di genjotnya gitu. Ini kalau udah ditempelkan sini tak
waduh wis horeg genjot itu bisa gurih-gurih. Hebatnya leluhur kita seperti itu. Jadi perang merebut kemerdekaan itu tidak sekedar berani dar-dar, tapi betul-betul linambaran ilmu warisan leluhur yang